para game people, balik lagi di program Ngasal yang membahas berita-berita nakal yang bisa membuat Anda kesal. Nah, kali ini banyak sekali berita-berita yang akan saya sampaikan. Nah, kali ini nih bukan hanya berita dalam negeri, tapi ada berita mancanegara nih. Kabarnya nih ada berita-berita yang udah nyebar nih, berita-berita hoax lagi nih. Makanya oleh sebab itu, diriku akan memberikan sebuah pencerahan kepada kalian-kalian yang sudah terjerumus dalam lubang kesesatan. Oke, berita pertama, Val. Chester Bennington bunuh diri saat pembuatan film. Nah, saatnya kita cek nih ya. Jadi, pemilik akun Facebook John Scarlioli menyebut mantan vokalis Linkin Park Chester Bennington bunuh diri saat pembuatan film The Silent Children. Oke, Scarlioli tidak hanya menyebut Bennington, tetapi juga 3 tokoh kondang lainnya. Nah, mereka ialah Avicii, Anthony Bourdain, dan Chris Cornell. Ya, jadi unggahan Scarlioli sudah dibagikan sebanyak 358 kali. Wah, udah banyak banget nih. Artinya udah 358 orang yang mungkin mendapatkan berita yang salah. Dan bisa jadi 358 orang itu menyebarkan berita-berita tersebut ke WhatsApp atau ke grup-grup yang lain. Dilansir dari Turnback Hoax, Kamis 27 Januari 2022, isi unggahan Scarlioli ternyata salah, teman-teman. Ya, oke nih, Gen People ya, harus denger nih ya. Berdasarkan hasil penelusuran, Bennington, Avicii, Bourdain, dan Cornell tidak terlibat dalam pembuatan The Silent Children. Tuh, mereka nggak main film. Dalam wawancara dengan USA Today, Arthur Gorson, selaku juru bicara The Silent Children, mengaku tidak pernah menjalin kontak dengan 4 tokoh beken tersebut. Artinya dengan demikian, informasi yang disebarluaskan di akun Facebook dengan demikian, informasi yang disebarluaskan akun Facebook John Scarlioli termasuk kategori konten palsu. Tuh. Kalau tadi kita ngomongin Chester Bennington yang udah almarhum ya, kita akan ngomongin heboh, bubuk jahe sembuhkan infeksi Omikron. Emang bener? Video yang menunjukkan pria menyarankan masyarakat menghirup bubuk jahe kering untuk menyembuhkan infeksi akibat COVID-19 varian Omikron beredar di Twitter. Tuh, oke, nah ini seru nih. Kayaknya udah ada yang bikin hoax tentang COVID lagi nih. Jadi pria dalam video itu diklaim bernama Dr. Zarir Udwadia, dokter spesialis paru-paru. Netizen di media sosial lain mengklaim pria yang ada di akun Twitter @maskinch ialah Dr. Susil Razdan. Dalam video berdurasi 1 menit 51 detik, pria itu membeberkan cara menyembuhkan sakit akibat infeksi virus corona COVID-19 varian Omikron. Udah bukan dekakron lagi, tapi varian Omikron. Varian Omikron, Unikron, Dekakron. Emang ada hubungannya, Bal? Nggak ada. Oke. Jadi dia menyarankan masyarakat menggunakan bubuk jahe kering. Sebab bubuk jahe kering memiliki sifat basah dan pH yang tinggi. Ini penelitian dari mana ya? Ini hati-hati nih. Ini bisa kena pidana nih. Ini nyebarluasin informasi-informasi yang fatal. Jadi kandungan itu diklaim akan membunuh COVID-19 yang menyebar melalui lubang hidung, selaput lendir, tenggorokan, dan paru-paru. Jadi berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana yang dilansir Turnback Hoax, Kamis 27 Januari 2022 nih, klaim @maskinch di akun Twitternya tidak benar alias hoax. Jadi pria yang ada di video viral itu bukanlah Udwadia ataupun Razdan. Mereka sudah dihubungi secara terpisah. Jadi itu bukan dari 2 orang yang tadi kita sebutkan, yang mungkin adalah orang lain gitu kan. Keduanya pun tidak pernah menyebut menghirup bubuk jahe kering bisa menyembuhkan sakit akibat COVID-19. Udwadia dan Razdan yang melarang masyarakat menggunakan cara itu apabila terpapar virus corona. Dan demikian narasi dalam video yang menyebut bubuk jahe kering bisa menyembuhkan sakit akibat Omikron atau sejenisnya masuk kategori konten yang menyesatkan alias hoax, teman-teman. Berita yang ketiga. Berita yang ketiga. Nah, kalau tadi kan kita yang pertama ngomongin Chester Bennington, terus Omikron, yang sekarang opung.
Ada kabar hoax nih, tapi dari Opung nih. Opung kayaknya yang kena diserang nih ya. Luhut dan Mahfud MD disebut tak divaksin karena usia, cek faktanya. Nah, jadi pemilik akun Facebook Faros Arkan menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Polhukam Mahfud MD tidak divaksin karena faktor usia. Dalam unggahannya pada 24 Januari 2022, Faros Arkan yang menyertakan tautan berita dari sebuah portal. Dalam narasinya, Faros juga mempertanyakan nih perlakuan berbeda antara Luhut, Mahfud MD, dan warga lansia. Jadi dalam akun itu ditulis Luhut dan Pak Mahfud tidak divaksin dengan alasan usia. Kenapa rakyat yang lansia harus divaksin? Bedanya apa? Kata Faros yang ditulis dalam sebuah akun tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran yang menyebut Luhut dan Mahfud MD tidak divaksin karena alasan usia adalah klaim menyesatkan. Wah, lu udah bikin klaim semena-mena, udah gitu nuduh. Wah, lu pasalnya banyak banget nih. Ini orang nih pasalnya banyak banget nih kalau misalnya bisa dilaporin nih ya. Jadi dilansir dari Turnback Hoax Kamis 27 Januari 2022, Luhut sudah divaksin pada 2021. Tuh, Pak Luhut sudah divaksin, bro. Macam-macam lo sama Opung lu ya. Lord Luhut. Dari tautan berita yang diunggah Faros Arkan, daftar pejabat yang tidak bisa divaksin sebelum BPOM mengeluarkan izin penggunaan vaksin CoronaVac dari Sinovac bagi kelompok usia di atas 60 tahun pada 8 Februari 2021. Nah, jadi pada Agustus 2021, Luhut sudah menerima 2 dosis vaksin virus corona. Ada lanjutannya nih ya. Dengan demikian, narasi yang menyebut Luhut dan Mahfud MD tidak divaksin karena faktor usia masuk kategori konten yang menyesatkan alias palsu. Itu adalah konten-konten yang menyebarkan hoax. Ya. Faros Arkan, buru-buru minta maaf. Anda belum pernah diciduk Anda. Jadi ingat, jangan asal sebar berita hoax. Dan kalau ada berita yang masuk, coba divalidasi dulu, dilihat dulu, diklarifikasi, dilihat, dan diverifikasi apakah benar berita ini. Oke? Jangan lupa share video ini ke teman kalian, saudara kalian, ke orang-orang di sekitar. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Genpiko di Play Store dan di App Store. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Genpiko, ya kan? Ingat, subscribe, komen yang banyak, dan terus pantengin acara-acara Genpiko yang lainnya, oke? Terima kasih Gen People, bye-bye.